Oh, saya jadi ingat, Bu. Tadi Ibu bilang bahwa Ibu satu-satunya malaikat tanda kutip top markotop yang mau membuang semua 3K dan kemudian berperan menjadi tanda kutip Ibu. Apa maksudnya? Pertanyaan yang bagus. Mari kita gunakan perumpamaan tingkat pendidikan tadi. Kamu tahu dong kalau lulus S1, S2, atau S3 misalnya, kamu akan mendapatkan gelar sarjana, magister, atau doktor. Iya. Begitu juga dengan pekerjaan sebagai pasukan pendahulu. Jika kita bisa mencapai misi yang diberikan sebelum kita dilahirkan kembali dengan penuh keikhlasan, kita akan mendapatkan semacam gelar. Apa gelarnya? Tergantung karakteristik fitrah yang kita pancarkan selama berusaha melaksanakan misi tersebut. Oh, jadi Ibu Ririn berhasil mendapatkan gelar tanda kutip Ibu setelah hidup selama ini. Tepat sekali. Setelah 61 tahun hidup di kehidupan kedua ini, saya akhirnya berhasil memenuhi semua misi reinkarnator tersebut. Beberapa waktu yang lalu saya ditunjukkan daftarnya oleh Lumah dan Syariat. Dalam dokumen tersebut, semua misinya sudah dicentang dan gelar keikhlasan yang saya raih adalah ibu di atas ibu. Ibu di atas Ibu? Iya, gelar tersebut diberikan karena saya mampu memberikan kasih sayang dan penuh pengorbanan tanpa menuntut balasan apapun terhadap orang lain yang saya anggap sebagai anak. Gelar ini diberikan jika kita sebagai ibu mampu terus berjalan, berusaha mendapatkan ilmu agar anak-anaknya memiliki kesempatan untuk mau dan mampu mengendalikan nafsunya dan menjadikan fitrah sebagai pemimpin bagi dirinya, sehingga amal ibadahnya bisa diterima oleh Allah. Seorang ibu di atas ibu mau dan mampu untuk selalu mendoakan anaknya agar Zat yang Maha Kuasa berkenan memberikan hidayah dan petunjuk, bahkan jika sang anak pada akhirnya memilih jalan yang berbeda. Ibu di atas ibu mampu mengikhlaskan dan menerima kenyataan tersebut karena ia sadar bahwa hanya Allah yang mampu membuka ataupun menutup petunjuk dan hidayahnya kepada setiap individu manusia. Ini kayak gelar sarjana, magister, dan doktor. Berarti semua individu manusia punya peluang untuk mendapatkan gelar, Ibu. Kalau mereka level keimanannya sudah lulus S1, S2, atau S3 mungkin. Iya, betul. Semua orang akan bisa nantinya. Saya cuma yang paling pertama aja. Berarti Ibu level keimanannya udah S1, S2, atau S3, Bu? Esteller lah. Saya serius nanyanya nih, Bu. Yeay, saya juga serius jawabnya. Saya itu adalah sebuah prototipe termasuk pengecualian. Jadi, saya nggak termasuk dalam percakapan kita tentang distribusi level keimanan tadi. Di sepanjang pengadilan rohani, peninjauan kembali, hingga akhirnya mencapai alam semesta versi 3.0 beberapa bulan yang lalu, yang berfungsi sebagai pembimbing fitrah saya adalah Jibril sendiri, yang ibaratnya merupakan guru besar bagi para malaikat muqarrabin. Kemudian, yang menjadi penguji dalam tantangan kehidupan saya adalah keempat Muhammad sendiri, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva, yang merupakan guru besar juga bagi malaikat tanda kutip dan siluman. Kamu pikir kamu bakalan kuat menghadapi ujian semacam saya? Ya enggak lah, Bu. Jangankan kamu, saya sendiri punya keyakinan yang paling dalam di dada saya bahwa saya nggak akan pernah bisa lulus diuji oleh keempat Muhammad kalau saja saya nggak selalu diingatkan oleh Jibril setiap kali saya terpuruk. Saya nggak akan pernah bisa lolos dari godaan Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva kalau saja Jibril tidak memberikan kode secara diam-diam ke saya. Pasti 100%. Tanpa bimbingan Jibril, saya pasti akan mengalami nasib yang sama aja dengan para pasukan pendahulu sebelum saya yang melenceng akibat ujian kehidupannya terlalu berat untuk dihadapi fitrah manapun. Oke. Saya bertanya hanya untuk mewakili pemirsa kok, Bu. Kalau saya nggak tanya pertanyaan yang
awam semacam ini, nanti pemirsanya nggak ada yang nyambung lagi. Ini Mas Arli sama Bu Ririn lagi ngomongin apa sih? Sok misterius banget. Jangan khawatir, Bu. Sejak belasan tahun lalu, saya sudah sadar dan paham bahwa kenyataan saya nggak pernah bertemu langsung dan berinteraksi dengan Nur Muhammad meskipun saya selalu di samping ibu, sebagai sebuah keberuntungan, bukan kesialan. Saya sejatinya sedang dilindungi, bukan disisihkan. Betul. Baguslah kalau kamu udah ngerti. Saya juga paham bahwa untuk mengenal mereka, untuk ngobrol misalnya, nggak perlu ketemu langsung. Sebab mereka semua juga ada dalam diri kita semua. Kalau kita mau memahami mereka, yang perlu kita lakukan adalah memahami diri kita sendiri. Mana sifat saya yang berasal dari Adam, mana tindakan saya yang dipicu Ifrit, mana kenikmatan yang berasal dari Eva, dan mana kepedihan yang berasal dari Khidir, serta mana penyeimbang itu semua yang berasal dari Jibril. Dengan mengenali dan melabel semua itu satu persatu, sama aja dengan kita ngobrol dengan Nur Muhammad sendiri. Betul sekali, pintar. Dan mereka sebenarnya kadang-kala muncul dan mewujud sebagai manusia kok di depan kamu. Cuman kamu gak nyadar aja. Bagi kamu mereka cuma manusia biasa, gak ada bedanya dengan orang-orang di sekitar kita waktu itu. Hah? Masa sih? Iya, tetapi ini kapan-kapan aja kita omonginnya. Oke, Bu. Kembali ke gelar tadi. Apa gunanya punya gelar ini, Bu? Apakah ada keistimewaan yang bisa didapat dengan gelar ini? Sama aja dengan gelar sarjana yang kamu punya. Buat apa sih kamu punya gelar sarjana teknik? Buat apa ya? Supaya nggak perlu datang ke sekolah lagi? Supaya bisa cari kerja mungkin? Tepat sekali. Setelah mendapatkan gelar ini, sisa kehidupan saya kali ini cukup saya isi dengan mendoakan saja semua umat manusia agar diberikan petunjuk dan hidayah dari Allah. Titik. Saya nggak akan dituntut melakukan apapun secara syariat atau hakikatnya. Saya nggak akan dituntut untuk menjadi nenek bagi anak-anak kamu, misalnya. Jadi mertua bagi istri kamu. Jadi besan bagi mertua kamu. Dan seterusnya. Begitu juga dengan hubungan sesama manusia yang saya miliki dengan keluarga darah saya dimanapun berada. Mengerti? Ngerti, Bu. Ibu ibaratnya sudah lulus sekolah kehidupan. Implikasinya banyak sekali. Salah satunya, saya nggak boleh ngerepotin ibu dengan ujian kehidupan dan hukuman yang akan saya hadapi di masa depan. Saya juga akan mengingatkan saudara-saudara saya untuk melakukan hal yang sama. Bagus. Di samping itu, gelar ini juga memiliki signifikansi lain. Karena saya sudah melepaskan semua 3K sebelum menjadi pasukan pendahulu, utang saya dari kehidupan sebelumnya sudah terhapuskan. Dan karena kali ini level keimanan saya meningkat pesat, hal ini juga berlaku bagi sumber daya di kehidupan kali ini. Jadi saya nggak akan punya utang sumber daya lagi setelah mati ini. Wow, bisa langsung reinkarnasi dong, Bu. Lebih dari itu, kata lumah dan syariat, dengan gelar ini, saya bisa melamar pekerjaan di server alam nyata, alam fana, dan bahkan alam rohani kalau mau. Wow, benar-benar kayak gelar pendidikan rupanya. Berarti kalau saya nanti sudah lulus S1, S2, atau S3, saya bisa daftar kerja di manajemen kehidupan dan kematian versi 3.0 ya, Bu? Iya, bisa. Semua informasi yang Ibu bagikan memberikan saya gambar yang jelas, Bu, sekarang. Gambar apa? Runtutan kejadian yang terjadi dalam kehidupan Ibu. Mulai dari yang sudah tertulis di buku, menuju sadar kepada Allah, hingga yang saya saksikan dengan mata saya sendiri. Oh, gambar seperti apa yang kamu maksud? Mari kita bahas. Oke. Saya akan paparkan karena merasa bahwa ini informasi bermanfaat juga bagi semua pemirsa. Gambar ini dimulai
sejak Jibril turun ke alam semesta. Kita nggak tahu kapan tepatnya beliau turun. Asumsi saya di antara abad ke-15 ketika Islam mulai disebarkan di Jawa, hingga sebelum ibu lahir di pertengahan abad ke-20. Bahkan sebelum itu, Deng. Mengingat sebelum ibu juga udah banyak pasukan pendahulu yang sudah dilahirkan dan mati kan? Iya. Nur dan Muhammad menyeleksi roh-roh dari kalangan malaikat tanda kutip, siluman dan juga manusia biasa yang berdasarkan penilaian Jibril memiliki level keimanan mulai dari kelas 1 SD hingga 3 SMP. Mereka semua ditawarkan mengikuti program pasukan pendahulu, kelinci percobaan untuk melihat bagaimana efek reinkarnasi menggunakan teknik yang disempurnakan Jibril terhadap tumbuh kembang fitrah di alam semesta ini. Sebagian dari mereka mau bergabung dengan program ini. Setelah entah berapa puluh atau ratus tahun setelah mengamati ribuan atau mungkin jutaan sampel individu manusia, tiba-tiba perhatian Jibril terfokuskan pada sesosok anak kecil perempuan yang lahir di Pulau Jawa pada tahun 1963. Nah, sekarang saya mau tanya ke ibu. Laki-laki tua, kakek tua yang sesekali mengarahkan keputusan yang ibu ambil dari kecil hingga dewasa tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jibril atau Khidir, Bu? Di buku, ibu bilang bahwa kakek tua itu Khidir, tetapi ibu juga bilang bahwa Jibril dan Khidir itu mirip sekali penampilannya. Jadi yang benar yang mana, Bu? Iya ya, pertanyaan yang bagus. Saya malah nggak pernah berpikir ke arah situ sebelumnya. Saya nggak pernah mempertanyakan apakah itu Khidir beneran atau bukan. Saya kasih satu pertimbangan lagi, Bu. Di antara Nur Muhammad di sepanjang pengadilan rohani, siapa yang paling suka memberikan kode diam-diam ke ibu tanpa diketahui keempat saudaranya? Maksud kamu si kakek tua itu adalah Jibril sebenarnya, bukan Khidir. Iya kan? Bukankah Khidir punya hobi untuk menyamar sebagai Jibril? Iya sih. Jadi skenario di kepala saya begini, Bu. Jibril lah yang sebenarnya pertama kali mengarahkan perhatiannya ke Ibu Ririn, bukan Khidir. Sebelum itu, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva entah nggak begitu peduli atau belum tahu tentang ibu. Wajar, sebab pasukan pendahulu reinkarnator legal kan ada banyak dan urusan mereka tentu bukan cuma ini doang. Akan tetapi, setelah beberapa waktu, Khidir akhirnya sadar bahwa Jibril itu berperilaku janggal. Jibril terlalu perhatian ke satu individu manusia, anggota pasukan pendahulu reinkarnator legal, dibandingkan biasanya. Setelah itulah baru kemungkinan Khidir, Ifrit, Adam, dan Eva mulai perhatiin ibu juga. Mereka pun mulai bergerak diam-diam, mempersiapkan berbagai makinasi. Ibu gak akan tahu apa aja perbuatan mereka di balik layar kala itu. Sampai akhirnya pada tahun 1989, ketika saya berumur 1 tahun, ketika ibu di penjara, Khidir muncul dan mulai menggunakan suara untuk berkomunikasi langsung dengan ibu, memberikan secercah harapan akan ilmu yang bisa menjawab semua pertanyaan ibu selama itu. Dengan kata lain, inisiatif Khidir memperkenalkan diri pertama kali ke ibu dengan kata-kata merupakan tindakan kalkulatif, sebuah manipulasi yang bertujuan merebut rasa simpati ibu yang sebelum ini dibangun oleh Jibril. Luar biasa, Arli. 61 tahun saya udah hidup di dunia. Dalam kehidupan kali ini, saya baru kepikiran skenario semacam ini sekarang. Iya kan? Masuk akal kan? Ditambah lagi dengan informasi yang ibu bagikan sebelumnya. Ternyata dalam kehidupan sebelumnya ibu adalah satu-satunya di antara malaikat tanda kutip dan siluman elit yang berada di puncak 3K yang mau mengorbankan segalanya
demi menjadi kelinci percobaan ini. Saya yakin Jibril sudah suka banget sama keputusan yang ibu ambil. Saya yakin saat itu ibu udah menjadi individu fitrah favorit Jibril, keponakan tersayang Jibril. Ada aja kamu. Sejak saat itu, saya yakin Jibril sebenarnya sudah memutuskan untuk memfokuskan eksperimennya ke ibu demi mencapai persyaratan dari Yang Maha Esa, yaitu minimal ada satu individu manusia yang mampu bertuhankan Allah dengan sesungguhnya, bukan bertuhankan buatan Allah. Beliau kemudian menutup semua informasi tentang masa lalu ibu dan memasang sebuah pemancar khusus di roh ibu supaya besok-besok gampang dicari lagi. Pemancar apa? Ya, ini imajinasi saya aja ya, Bu. Percobaan pasukan pendahulu ini dalam bayangan saya kombinasi antara budidaya ikan dengan riset biologi kelautan, Bu. Nur Muhammad melakukan sebuah eksperimen dengan melempar bibit ikan, tetapi bukan ke empang ataupun kolam, melainkan ke lautan yang sudah dipenuhi berbagai jenis makhluk hidup yang berkeliaran di sana. Mulai dari plankton, terumbu karang, berbagai jenis ikan lain, dan mamalia laut. Ini merepresentasikan alam semesta yang dihuni berbagai jenis malaikat tanda kutip, siluman, roh mati tanpa kesaktian, dan manusia yang masih hidup. Dan yang dilempar bukan bibit biasa, melainkan bayi ikan yang sudah diutak-atik dari ikan dewasa menjadi telur lagi. Reinkarnator legal. Ada banyak bibitnya, ada banyak jenisnya, dan disebar di berbagai wilayah di lautan. Bagaimana memantau hasilnya kalau begini? Ya dipasang pemancar lah, Bu. Serupa dengan ilmuwan yang melakukan riset biologi kelautan. Untuk memahami perilaku ikan-ikan atau mamalia laut, mereka biasanya memasang semacam pemancar, Bu, di individu ikannya. Dengan cara ini, mereka bisa melihat hewan-hewan tersebut sudah kemana aja ya, ngapain di sana, berapa lama, dan sebagainya. Data-data inilah yang kemudian menjadi masukan bagi para ilmuwan tersebut untuk mengambil kesimpulan mengenai hewan-hewan tersebut. Dalam bayangan saya, Nur Muhammad melakukan hal serupa lewat percobaan reinkarnator ini. Secara periodik, pergerakan reinkarnator, level keimanan mereka, atau jumlah total irodat bersih mereka, kodrat internal dan eksternal akan dievaluasi, dicatat, dan dianalisis untuk menentukan bagaimanakah lingkungan yang optimal dalam mendukung tumbuh kembang fitrah di alam semesta ini. Oke. Masuk akal. Terus? Menurut Ibu, dalam kondisi begini, apa yang dibutuhkan untuk melihat sebuah spesimen reinkarnator itu spesial atau enggak? Spesial atau enggak? Ya dites lah. Kalau dites lulus atau menunjukkan karakter bagus, berarti spesial kan? Iya, Ibu nggak salah. Akan tetapi ada satu lagi yang dibutuhkan, Bu. Satu hal yang lebih krusial bahkan. Apa? Waktu. Reinkarnator tersebut harus diamati terlebih dahulu seiring dengan waktu. Harus ada jangka waktu yang mencukupi supaya datanya cukup. Misalnya, akumulasi irodat bersihnya meningkat pesat dalam waktu singkat. Ini berarti reinkarnator tersebut lulus ujian dengan nilai yang sangat memuaskan. Kalau tiba-tiba muncul data semacam ini, wajar kan jika Nur Muhammad kemudian tertarik dengan individu tersebut? Iya ya. Akan tetapi Jibril tiba-tiba tertarik sama anak kecil yang belum kelihatan sama sekali bagaimanakah karakternya dalam kehidupan dan belum pernah dites sama sekali kualitasnya. Bukan cuma anak kecil, tetapi anak kecil perempuan. Jibril secara personal menunjukkan sosoknya sebagai kakek tua ke ibu, menolong ibu, dan memberikan berbagai petunjuk dalam menentukan langkah hidup, pilihan hidup, meskipun ibu belum pernah teruji sama sekali. Kalau Khidir, Ifrit Adam dan Eva melihat kenyataan ini,
Bagaimana menurut ibu isi pikiran mereka? Penasaran lah, ingin tahu apa yang sedang Jibril lakukan. Itulah yang saya maksud dengan pemancar khusus tadi, Bu. Ibu sebenarnya sudah ditandain oleh Jibril sebelum lahir sehingga gampang dicari lagi dalam lautan kehidupan yang luas. Dan beliau sudah menunjukkan perhatian ke ibu meskipun ibu sama sekali belum menunjukkan kualitasnya. Sebagai manusia yang unggul fitrahnya kan. Dalam asumsi saya, normalnya Nur Muhammad baru akan tertarik untuk membimbing atau mengarahkan jalan kehidupan reinkarnator hanya setelah mereka menunjukkan kualitas yang berbeda dari manusia biasa kan, Bu? Wong ada banyak bibitnya, bukan cuma 1 atau 2. Oke, saya akui. Kemungkinan besar fitrah saya sudah jadi keponakan kesayangan Jibril, bahkan sebelum dilahirkan kembali. Tetapi bukan berarti saya nepotisme ya. Kan saya diuji habis-habisan juga setelah itu. Iyalah, Bu. Tadi kan ibu bilang sendiri, tanpa bimbingan Jibril, ibu juga akan sama aja dengan reinkarnator lainnya sebelum ibu yang gagal. Saya hanya menunjukkan alasan yang logis mengapa Jibril memilih ibu sebagai fokus eksperimennya. Ya, bagus. Terus? Satu lagi poin yang mungkin ibu gak pernah kepikiran sebelumnya. Apa? Pada tahun 1989 di penjara itu, Nur Muhammad kelima-limanya pertama kali muncul bareng di depan ibu, bener gak? Betul. Pada tahun 1999, 10 tahun kemudian ketika pengadilan rohani babak 1 selesai, mereka kedua kalinya muncul bareng, semuanya lengkap di depan ibu. Bener gak? Betul. Saya udah pelototin percakapan ibu dengan mereka di buku dan saya kombinasikan dengan cerita ibu ke saya dari kecil tentang mereka. Ibu sadar gak bahwa Jibril itu sejak awal gak pernah ngomong langsung ke Ifrit, Khidir, Adam ataupun Eva. Apapun itu penjelasan yang beliau Jibril berikan, itu semua diberikan karena ibu yang tanya. Iya ya. Tetapi apa poin yang ingin kamu sampaikan? Menurut saya, sejak pertama kali mereka menampilkan diri ke ibu, sebenarnya Jibril itu udah gak mau ngomong sama sekali ke keempat Muhammad. Jadi, ketika ibu jelaskan sebelumnya alasan mengapa Jibril gak mau ngomong sama sekali dengan keempat Muhammad, karena curang, mencatut nama, dan menuntut aneh-aneh, hal ini sebenarnya sudah terjadi bahkan sebelum mereka berlima mewujudkan diri mereka di depan ibu, atau bahkan sebelum ibu dilahirkan kembali. Iya juga ya. Saya memang baru nyadar bahwa ada jurang di antara mereka 10 tahun kemudian, ketika sadar bahwa dalam pengadilan rohani situasinya adalah Nur versus Muhammad. Iya juga ya. Ini lebih masuk akal. Sejak awal mereka memang udah berantem. Ketika Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva menyadari bahwa Jibril tiba-tiba fokus banget sama anak kecil perempuan yang belum teruji, tentu mereka penasaran banget dong, Bu. Dengan kata lain, keempat Muhammad itu sengaja menampilkan diri sebagai sosok yang bijak dan mempesona ke ibu, supaya ibu kagum dengan mereka. Khidir bahkan berpura-pura menjadi kakek tua yang menolong ibu sejak kecil tanpa perlu berkata apa-apa. Cukup mukanya dibikin mirip Jibril dan menyapa ibu duluan sebelum Jibril. Ibu aja yang ketipu dan langsung menyimpulkan kurang tepat. Iya ya. Mengapa mereka melakukan hal ini? Kalau boleh berspekulasi, karena di mata mereka ini pertama kalinya Jibril begitu fokus pada satu individu manusia. Karena mereka melihat ibu sebagai bidak yang bisa digunakan untuk mempengaruhi Jibril secara tidak langsung. Mungkin ini terdengar sinis ya, tetapi apalagi kalau bukan itu. Bagi mereka ini merupakan pertama kalinya Jibril menunjukkan kelemahannya. Ya ampun. Iya ya.
Mereka menjelaskan ke ibu seolah sudah ada kesepakatan tentang pengadilan rohani. Seolah sudah diset semua dari awal bersama-sama berlima. Seolah ibu dipilih oleh mereka berlima. Mereka berlagak seolah ingin mengajarkan sebuah ilmu kebenaran ke ibu. Dan karena Jibril diam aja, tidak membantah bahkan cenderung mengiyakan, maka ibu telan bulat-bulat lah semua penjelasan mereka. Padahal di balik semua itu, keempat Muhammad sedang bermanuver di depan Jibril menggunakan ibu sebagai bidaknya. Mereka sedang berusaha memancing Jibril untuk bereaksi lewat ibu. Mereka berharap Jibril akan menunjukkan ilmu hakikatnya ke ibu supaya mereka kemudian bisa pelajari dan kuasai. Dengan kata lain, mereka saat itu juga belum tahu sebenarnya ilmu kebenaran itu apa. Iya, bener banget kalau saya pikir-pikir. Sial, saya ditipu bertahun-tahun oleh mereka berempat. Makanya 10 tahun kemudian mereka ngotot banget memaksa ibu untuk melanjutkan belajar ilmu kebenaran untuk umat. Bukan cuma karena nggak ada individu lain yang bisa mereka didik dengan sukses, melainkan karena ibu satu-satunya manusia yang punya koneksi ke Jibril secara langsung. Karena ibu adalah keponakan kesayangan Jibril. Karena ibu merupakan satu-satunya metode komunikasi keempat Muhammad ke Jibril. Satu-satunya sumber informasi untuk mengetahui gerak-gerik Jibril. Ibu adalah satu-satunya alat yang bisa digunakan untuk mengendalikan Jibril dalam pengadilan rohani. Kalaupun ada sosok manusia lain yang bisa digunakan untuk menyampaikan ilmu kebenaran yang sudah dikumpulkan sampai pada titik tersebut, apa gunanya bagi keempat Muhammad kalau mereka tidak bisa digunakan untuk memanipulasi Jibril? Bener banget kamu, Arli. Bener. Iya. Setelah kamu menyebutkan begitu, langsung pikiran saya kayak terbuka dengan semua tindak tanduk keempat Muhammad selama ini. Betul banget. Saya ingat, Khidir dulu pernah kelepasan ngomong begini. Ririn, aku tahu bahwa pahala dan dosa, serta surga dan neraka itu nggak etis. Sebuah bentuk penipuan. Tetapi mana mau manusia beribadah kepada Allah kalau nggak ditipu seperti ini? Bagaimana caranya mau mengajak anak TK untuk belajar tanpa diiming-imingi imbalan dan diancam dengan hukuman? Memangnya ada cara lain selain ini? Itu kapan Bu ngomongnya? Dalam dekade pertama pengadilan rohani, ketika saya masih bodoh. Saya masih takut banget dengan mereka kala itu. Mereka cukup diam dan menatap mata saya aja, langsung ciut nyali saya. Saya gak bakalan berani untuk membantah. Makanya aneh banget tiba-tiba Khidir ngomong sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai curhat. Terus ibu jawab apa? Ya gak jawab apa-apa lah. Saya juga lagi cari tahu kan jawabannya. Iya sih. Terus? Ya besok-besok pas ketemu Khidir pura-pura gak pernah ngomong kayak gitu lah. Langsung jaim lagi. Gak ada kompromi lagi ke saya. Ngomong-ngomong, tebakan kamu kayaknya bener semua tadi. Kamu yakin kamu gak punya memori kehidupan masa lalu? Enggak Bu. Ini semua murni hasil imajinasi dan deduksi. Tapi prosesnya berjalan bertahun-tahun ya. Imajinasi, tapi yang disupport sama lumah dan syariat tentunya. Kalau enggak bakalan bisa kamu berpikiran seperti ini. Gambar dalam pikiran saya itu juga berkenaan dengan gelar keikhlasan ibu tadi. Ibu di atas ibu, alias Supermom. Supermom? Iya kan? Kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggris, memang itu terjemahannya. Oke. Kenapa dengan gelar tersebut? Saya paham banget mengapa ibu mendapatkan gelar tersebut. Karena saya melihat dengan mata kepala sendiri peran sebagai ibu yang Bu Ririn lakukan selama ini. Oke. Apa contohnya?
Pertama, ibu dilahirkan sebagai perempuan. Ini sesuatu yang berlawanan dengan konvensi keempat Muhammad kan? Dalam mayoritas agama yang mereka buat, terutama yang bertahan sampai sekarang, titik sentral tokohnya selalu laki-laki. Akibat kesalahpahaman mengartikan fitrah sebagai sosok jasmani pria, sedangkan nafsu sebagai sosok jasmani wanita. Makanya, saya yakin ketika Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva menyadari bahwa Jibril fokus ke sebuah individu manusia yang belum teruji, mereka berpikiran, kok perempuan sih? Iya, kemungkinan besar. Ini poin pertama mengapa gelar ibu tadi cocok. Ibu, bukan bapak. Jibril dengan sengaja mereinkarnasi roh ibu ke jasmani perempuan, padahal sebelumnya ibu adalah seorang laki-laki. Mengapa? Dalam bayangan saya karena beliau sedang membuat pernyataan di hadapan keempat Muhammad. Pernyataan apa? Jibril ingin menunjukkan betapa kelirunya anggapan mereka selama ini yang menganggap jasmani laki-laki adalah pemimpin bagi jasmani perempuan. Padahal yang dimaksud adalah fitrah adalah pemimpin bagi nafsu. Kan zaman segitu mereka juga udah saling gak ngomong. Makanya hal-hal semacam inilah yang dijadikan metode komunikasi di antara mereka kan. Segala tindak tanduk Jibril tidak peduli sekecil apapun akan berusaha dibaca dan dianalisis dengan dalam oleh keempat Muhammad. Jangan-jangan ada petunjuk ilmu kebenaran di dalamnya. Iya, masuk akal. Kedua, ketika umur ibu masih 18 tahun, ibu sudah diperintahkan untuk menikah. Ini masih muda banget, Bu. Sudah begitu, nikahnya ke guru sendiri lagi yang umurnya 10 tahun lebih tua. Dan sosok lelaki ini bukanlah idaman orang tua dan keluarga. Meskipun seorang insinyur, dia memiliki aliran Islam yang berbeda dari keluarga ibu. Dengan kata lain, sejak saat itu, petunjuk yang diberikan kakek tua itu mulai mengakibatkan ibu untuk melawan arus sosial lingkungan. Iya sih, tapi kenapa memangnya? Implikasinya, mulai sejak itulah ibu mulai diintervensi jalan hidupnya. Kalau sebelumnya, petunjuk kakek tua itu gak pernah se-ekstrim ini kan? Gak pernah mengakibatkan konsekuensi yang sangat besar bagi kehidupan Bu Ririn. Iya. Sebelum ini sinyal-sinyal yang diberikan relatif kecil konsekuensinya secara hubungan sesama manusia. Nah, kemungkinan persiapan pengadilan rohani sudah dimulai saat itu, Bu. Ujian kehidupan ibu selama beberapa dekade ke depan bisa dibilang sudah ditetapkan sejak ibu disuruh menikah tersebut. Mengapa saya berpikiran seperti itu? Ya, karena kenyataannya memang sebagian besar ujian kehidupan yang ibu alami melibatkan atau berasal dari lelaki ini kan, mantan suami ibu. Iya sih. Saya curiga petunjuk untuk menikah dengan lelaki ini yang ngasih bukan Jibril, melainkan Khidir. Ini adalah manuver Khidir untuk mulai menguji sosok perempuan yang dipilih Jibril. Apakah benar memiliki kualitas yang tinggi sebagai reinkarnator legal? Lelaki ini, calon suami ibu, adalah bidak pertama yang digerakkan oleh Khidir untuk menanggapi langkah Jibril yang memilih ibu sebagai fokus perhatiannya. Asumsi yang bagus, dan berdasarkan informasi yang saya tahu hingga titik ini, kemungkinan besar akurat. Terus? Nah, setahun kemudian ibu udah punya anak. Tambah lagi, dan tambah lagi. Satu mewakili Ifrit, satu mewakili Khidir, satu mewakili Adam, dan yang terakhir mewakili Eva. Sehingga 10 tahun setelah menikah, ibu udah punya 5 anak. Iya. 10 tahun? Kok 5?
Anak perempuan yang meninggal pas dilahirkan kamu hitung? Bukan, Bu. Khairul Anam, meskipun statusnya sebagai suami, kenyataannya dalam mayoritas kehidupannya cuma ngerepotin Bu Ririn kan. Masa bikin CV aja ibu yang ngerjain, cari lowongan kerja ibu yang jalan kaki ke sana kemari. Ini sih masuk dalam kategori anak, Bu, bukan suami ataupun kepala keluarga menurut saya. Mungkin di zaman dulu ketika belum ada internet, kenyataan ini seringkali ditutupi ya, Bu. Aib keluarga orang menyebutnya. Akan tetapi, di zaman sekarang, di generasi saya, kenyataan pahit ini sudah sering dibahas, didiskusikan, dan dilabeli satu persatu. Seorang suami atau istri yang dalam rumah tangga nggak menjadi dinding dan tembok, tidak menjadi jangkar dan pelindung bagi keluarga, itu dihitung sebagai anak juga, Bu. Man child atau woman child istilahnya. Ketika seorang lelaki atau wanita dewasa secara fisik tetapi masih anak-anak secara mental, individu semacam ini sangat menguras perhatian pasangannya, membutuhkan pengasuhan dan bimbingan yang intensif meskipun secara jasmani sebagai ayah ataupun ibu. Menceraikan orang semacam ini justru mengurangi beban kehidupan kita secara signifikan. Dengan kata lain, di 2 dekade pertama pengadilan rohani ini, dalam lingkup keluarga terdekat, Bu Ririn sesungguhnya berperan menjadi ibu bagi 5 orang anak. 4 orang berupa anak kecil, 1 berupa anak dewasa. Iya juga ya. Ini poin kedua, mengapa gelar Supermom itu cocok. Ketiga, sembari menjadi seorang ibu 5 anak dalam keluarga inti, Bu Ririn juga bertemu dan berinteraksi dengan teman, kolega, tetangga, dan banyak sekali orang. Dari ratusan orang yang ibu temui dalam perjalanan tersebut, ada sebagian yang berinteraksi dengan lebih intensif dengan Bu Ririn. Ibu masih ingat mereka memanggil ibu apa? Mama. Tepat sekali. Nggak peduli mereka umurnya berapa, mayoritas dari mereka memanggil Bu Ririn dengan sebutan Mama. Menurut ibu, kenapa ini? Apakah Bu Ririn meminta mereka untuk memanggil dengan sebutan Mama? Enggak lah. Tetapi kenyataannya memang benar, Bu. Ibu memang menjadi mama bagi mereka juga. Ibu mendengarkan keluhan mereka, berusaha mencari solusi bagi permasalahan kehidupan mereka, memberikan petunjuk bagaimana harus bersikap, memberikan harapan ketika putus asa, dan bahkan menolong mereka secara langsung, secara nyata maupun gaib. Sadar ataupun tidak, setiap kali ibu melakukan hal itu, secara tidak langsung, anak yang ibu asuh bertambah kan? Iya sih. Anyway, karena dulu saya masih kecil dan nggak punya referensi keluarga yang normal itu seperti apa, saya nggak terlalu mikir panjang. Orang yang lebih tua manggil ibu mama, tante-tante juga, om-om juga, mas-mas yang nggak punya hubungan keluarga sama sekali juga sama, mbak-mbak juga. Semuanya ikut-ikutan memanggil Bu Ririn mama. Saya anggap semua itu normal. Tetapi begitu saya mulai remaja dan bisa berpikir sendiri, no, itu tidaklah normal. Ini poin ketiga, Bu. Bu Ririn kenyataannya telah menjadi ibu asuh bagi banyak sekali orang yang tidak punya hubungan darah sama sekali. Meskipun semua itu diakhiri perpisahan hampir pasti. Iya. Individu-individu tersebut kan memang dijadikan sampel oleh Nur Muhammad untuk mewakili seluruh fitrah di alam semesta ini yang memiliki ranking keikhlasan atau level keimanan sama. Saya memang diperintahkan untuk berinteraksi dan menjadi tanda kutip ibu asuh mereka. Di satu sisi saya belajar mengenai peperangan di antara fitrah dan nafsu yang ada di dalam setiap individu tersebut. Dan di sisi lain, saya berusaha keras agar roh-roh yang menempel atau mengikuti mereka bisa lepas secara perlahan-lahan. Semua itu bertujuan agar fitrah mereka bisa menang melawan nafsunya. Semua ini juga selalu diamati
oleh Nur Muhammad dan dijadikan bahan pelajaran bagi seluruh malaikat muqarrabin. Dalam setiap usaha tersebut, Jibril selalu memberikan batasan sejauh mana saya harus berusaha menjadi ibu asuh tersebut. Jika sudah melewati batas tersebut, maka saya pun diperintahkan untuk berpisah, entah bagaimana caranya. Oh iya Bu, kalau sekarang iya saya bisa ngerti kalau melihat ke belakang. Tetapi kenyataannya adalah di sepanjang proses tersebut, Ibu sendiri nggak bisa kan menjelaskan dengan akurat apa yang sedang Ibu lakukan? Iyalah, saya seringkali hanya menjalankan perintah, entah dari Jibril, Ifrit, Khidir, Adam, atau Eva. Setelah semuanya usai, baru saya dijelaskan apa ilmu maksud dan tujuannya. Dan meskipun sudah dijelaskan apa maksud dan tujuannya oleh Nur Muhammad, Ibu juga pusing kan bagaimana menjelaskan semua itu ke orang lain sampai mereka ngerti. Iya, pusing banget. Karena saya sendiri tidak pernah tahu 100% faktanya. Akibat ada perang informasi di antara Nur dan Muhammad. Dan juga pengaruh dari malaikat tanda kutip dan siluman. Seperti yang kamu bilang tadi, keempat Muhammad sedang berusaha mencuri ilmu kebenaran dari Jibril lewat saya. Baik secara langsung maupun tidak secara langsung lewat bidak-bidak mereka, para malaikat tanda kutip dan siluman itu. Dari ratusan orang yang saya temui dalam rangka pengadilan rohani dan peninjauan kembali, mungkin hanya setengahnya yang tahu atau minimal dengar istilah ilmu kebenaran ini. Dari yang tahu tersebut, paling hanya setengah juga yang percaya. Sisanya menganggap saya gila atau kerasukan jin. Dari sekian banyak yang percaya, hanya sebagian kecil yang mau mematuhi saran yang saya berikan dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Sisanya oportunis, cuma mau enaknya aja. Begitu diuji, langsung kelihatan sifat aslinya. Mereka maunya bertuhankan buatan Allah, bukan Allah itu sendiri. Dan dari sedikit yang patuh, cuma kamu doang, Arli, yang benar-benar mau dan bisa mengerti apa yang dari dulu saya lakukan dengan detail dan lengkap. Hal ini terbukti dari buku-buku yang kamu bantu untuk tuliskan dan video-video yang kamu buat di channel Media Ayat Tersirat ini. Nah, inilah poin keempatnya, Bu. Ibu di atas ibu alias super mom harus mampu terus berjalan, berusaha mendapatkan ilmu meskipun sang anak tidak berusaha memahami, meskipun sang anak pada akhirnya memilih jalan yang berbeda. Poin ini selalu ibu laksanakan selagi menjadi ibu asuh tersebut dan bahkan kepada anak kandung ibu sendiri. Ketika sang anak dekat dan dalam kondisi lemah, ibu memberikan kasih sayang maksimal. Tetapi setelah sang anak menjauh dan menjadi kuat, ibu juga harus mau dan mampu melepaskan jika sang anak memilih untuk enggan memahami, tidak percaya, tidak patuh, ataupun mengambil pilihan hidup yang berbeda dengan yang ibu contohkan kepada mereka selama ini. Betul juga. Bagi pemirsa yang belum pernah jadi orang tua atau imajinasinya lemah, saya tekankan bahwa perbuatan semacam ini sangatlah susah untuk dilakukan, apalagi dengan penuh keikhlasan. Dan Bu Ririn telah melakukan hal ini kepada puluhan anak asuh dan anak kandung yang masing-masing sebenarnya juga dijadikan bidak oleh keempat Muhammad dan juga para malaikat tanda kutip dan siluman dalam rangka mempengaruhi hasil pengadilan rohani. Oh, kamu sadar kalau kamu dijadikan bidak? Oh iya Bu. Sejak kapan ya? Remaja. Sejak SMP kelas 1, saya mulai berpikir sendiri mengenai apa itu ilmu kebenaran yang Bu Ririn selalu ucapkan dari dulu. Saya juga memikirkan apakah zikir dan doa yang ibu berikan itu efektif atau enggak. Mengapa saya perlu melakukannya? Apa yang saya dapat jika melakukannya? Siapakah Ifrit, Khidir, Jibril, Adam, dan Eva? Mengapa ibu bilang bahwa mereka orang tua saya? Dan seterusnya. Hal ini
terus berlanjut hingga saya lulus SMA dan kuliah. Oke, terus? Nah, di saat bersamaan saya punya dorongan yang irasional untuk membantah apapun itu yang ibu perintahkan atau sarankan, mulai dari SMP, SMA, bahkan hingga kuliah. Saya selalu berusaha melawan dorongan tersebut dengan rasionalitas, dengan menganalisa setiap perintah dan larangan yang ibu berikan. Mengapa disuruh seperti ini? Apa tujuannya? Bagaimana jika patuh? Bagaimana jika tidak? Dan hasilnya, kadangkala saya berhasil, kadangkala saya gagal dalam melawan dorongan tersebut. Pas gagal, biasanya saya kena semprot ibu kan? Iyalah. Saya rasa semua saudara-saudara saya, sedara ataupun tidak, juga memiliki dorongan yang sama, meskipun cara mereka menunjukkannya berbeda-beda. Saya bisa melihat kenyataan tersebut dari tindakan-tindakan mereka. Anak perempuan ibu misalnya, seringkali full frontal menghadapinya, langsung protes di depan, berdebat dengan ibu secara langsung, meskipun argumentasinya lemah. Mas Faris sebaliknya, ngeiyain aja di depan meskipun di belakang lihat situasi nanti. Sedangkan Isa sih masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Iya, kalau kamu muka datar aja, nggak bilang iya, tetapi nggak bilang enggak juga. Oh, saya masih mikir, Bu. Please wait while loading. Ketika kuliah, saya mulai menggali dengan lebih intensif dorongan tersebut. Apa ini sebenarnya? Dari mana asalnya? Pertama-tama, saya kira itu merupakan sebuah respon yang normal yang selalu muncul pada anak ketika berhadapan dengan orang tuanya. Sebuah fase yang selalu dialami mayoritas remaja ketika mereka mulai berpikir sendiri. Akan tetapi, semakin saya berpikir, semakin saya bingung. Mengapa anak-anak asuh ibu juga menunjukkan perilaku yang serupa? Mereka kan bukan anak kandung ibu. Mereka kan bukan remaja. Mereka semua udah dewasa. Sebagian bahkan udah punya anak dan cucu. Oleh karena itulah, saya merasa ada sesuatu yang lebih dalam lagi dari dorongan tersebut. Nah loh. Makanya, saya nggak kaget ketika anak perempuan ibu itu memberontak dan kabur setelah lulus S2. Dan membakar semua kemungkinan untuk rekonsiliasi dengan menyebar fitnah ke keluarga besar, agar dia bisa menikah tanpa izin orang tua. Sebab saya udah mengamati tindak tanduknya semenjak kita kerja bareng di kampus jadi wartawan. Sejak awal dia emang gak menganggap apapun itu saran ibu sebagai sesuatu yang serius dan patut dipertimbangkan. Begitulah. Terus, kapan kamu sadar bahwa kamu selama ini juga dijadikan bidak? Saya sadarnya setelah kejadian yang itu, Bu. Setelah diputuskan bahwa dia gak dianggap sebagai anak lagi oleh Jibril, saya kayak kesurupan, Bu. Sifat saya yang biasanya tenang, rasional, dan cuek jadi berapi-api, emosional, sangat pedulian dengan segala hal tanpa sebab. Saya sangat kesulitan menghadapi perubahan dorongan tersebut, sehingga saya selalu gagal setiap kali ikut tes psikologi dan wawancara ketika cari kerjaan. Sebab saya merasa semua pilihan jawaban dalam tes kepribadian tersebut benar, gak ada yang salah, tergantung situasinya. Saya selalu marah terhadap tes-tes tersebut yang gak pernah menjelaskan konteksnya dengan detail. Tes abal-abal macam apa ini? Bagaimana mungkin tes semacam ini bisa menilai kualitas seorang individu? Selain itu, setiap kali saya mendengar pertanyaan dari interviewernya, saya ingin memperdebatkan keadilan dan keakuratan semua pertanyaan tersebut daripada menjawab dengan diplomatis, daripada pokoknya keterima kerja dulu. Saya berdebat dengan cukup sengit, Bu, ketika ngelamar kerjaan di body shop. Entah gimana runtutannya, kita kemudian membahas bagaimana hubungan darah antara orang tua dan anak menentukan kedudukan mereka di hadapan Allah. Dia bilang hubungan darah itu sifatnya abadi. Saya bilang tubuh jasmani itu hanyalah pakaian yang akan busuk setelah mati. Apa hubungannya coba dengan kerjaan perdebatan kita itu? Menengok ke belakang,
Mungkin saya dianggap punya gangguan jiwa, makanya gagal melulu. Oh, tapi kalau dalam kasus itu gajinya terlalu kecil, Bu. Makanya saya nolak melanjutkan prosesnya. Saya kan harus ngurusin si Isa juga, jadi kakak sekaligus bapaknya. Iya, itu gara-gara perwakilan Ifrit terdekat dalam pengadilan rohani ini, si anak perempuan itu resmi dikeluarkan. Makanya akhirnya kamu yang dijadikan wakil dari Ifrit juga. Karena Faris dan Isa diproyeksikan gak bakalan kuat kalau disuruh mewakili dua jenis fitrah sekaligus. Ya, itulah, Bu. Setelah ibu jelaskan seperti itu ke saya, baru saya berusaha merasionalkan perubahan sikap tersebut, perubahan emosional tersebut. Tetapi itu pun butuh waktu. Seperti yang ibu sarankan, saya nganggur dulu berbulan-bulan sambil menerjemahkan ke bahasa Inggris buku-buku ibu yang udah terbit. Setelah itu selesai, tiba-tiba saya dipanggil dosen saya untuk mengerjakan sebuah proyek di kampus. Dan lewat beliaulah akhirnya saya bisa dapat kerjaan sebagai konsultan. Terima kasih Pak Dakhir. Saat itu jiwa saya udah stabil, Bu. Jadi pas tes psikologi jawabnya lebih konsisten serta nggak ngajakin HRD-nya berantem lagi. Makanya bisa keterima kerja. Ketika saya sedang menerjemahkan buku-buku ibu ke bahasa Inggris, itulah saya mulai menemukan jawaban-jawaban pertanyaan yang sudah mulai saya pikirkan sejak SMP kelas 1 itu, Bu. Termasuk hakikat dari dorongan untuk membantah dan memberontak tersebut. Termasuk pengaruh tangan-tangan tidak terlihat yang mewujud lewat tindakan semua orang yang berinteraksi dengan ibu. Ternyata kami berempat, anak-anak Ibu Ririn ini, termasuk mantan suami ibu juga deh, jadi berlima, dijadikan bidak oleh keempat Muhammad untuk memaksa ibu memproses orang-orang yang seharusnya tidak termasuk sampel pengadilan rohani. Mereka bisa rupanya memicu fitrah yang ada di dalam diri kita semua tanpa kecuali untuk bergejolak, untuk bertindak, mengarah ke tujuan tertentu sesuka mereka. Ya wajar aja, mereka kan memang sumber fitrah kita semua umat manusia. Iya, betul banget. Ketika kami berulah, misalnya Isa bermasalah di sekolah akibat fitrahnya dikendalikan Eva. Mau gak mau, Bu Ririn kan harus turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan dalam prosesnya, Bu Ririn harus bergaul dengan guru, teman, dan orang tua di sekolah, dan banyak orang. Dalam interaksi tersebut, Bu Ririn pun akhirnya dipaksa untuk memproses mereka semua, mengetes, dan berusaha meningkatkan level keimanan mereka meskipun hanya dalam kadar yang kecil. Jibril pun otomatis terlibat dan hasilnya dicatat juga oleh keempat Muhammad. Mereka kemudian menjadikan informasi baru tersebut sebagai bahan untuk negosiasi dengan Jibril. Dengan kata lain, keempat Muhammad menjadikan kami berlima, anak kandung ibu dan mantan suami ibu, manusia yang secara jasmani paling dekat dengan ibu, sebagai bidak untuk memperluas ruang lingkup pengadilan rohani, menambah jumlah sampel individu yang dijadikan bahan percobaan, yang otomatis memperlambatlah proses pengadilan rohani. Pinter banget, betul banget. Untungnya dengan ditendangnya anak perempuan saya tersebut dari pengadilan rohani, dengan kamu dijadikan wakil bagi Adam sekaligus Ifrit, bidak mereka berkurang. Ruang gerak mereka justru menjadi lebih sempit. Cuma Khidir dan Eva yang bisa bebas berulah setelah itu. Iya, Bu, itu silver liningnya, anugerah yang muncul dari musibahnya. Akan tetapi sebenarnya ya, sebelum sadar itu saya juga udah punya feeling yang serupa, meskipun tidak detail seperti ini, meskipun sebelumnya belum bisa menjelaskan.
Makanya ketika dulu disuruh untuk akselerasi pas SMA, meskipun waktu bermain berkurang, saya oke-oke aja. Kemudian ketika disuruh melanjutkan ke teknik industri UI, meskipun saya cuma tahu itu campuran antara teknik dan ekonomi, saya oke-oke juga, tanpa peduli apakah itu adalah jurusan yang bisa saya kejar atau enggak. Ketika pertama kali saya akhirnya sadar penuh dengan kenyataan tersebut, kenyataan bahwa selama ini semua gejolak tersebut berasal dari keempat Muhammad, saya tersenyum lebar dan dengan bangga mengklaim, di antara kelima anak ibu, termasuk almarhum mantan suami ibu, sayalah yang paling jarang terseret dalam manuver keempat Muhammad tersebut. Memang betul. Padahal kan ada juga pengaruh dari malaikat tanda kutip dan siluman yang memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Oh iya, itu mereka banyak juga makinasinya. Saya juga melihat efeknya di saudara-saudara kandung serta seluruh anak asuh ibu tersebut. Dan proses tarik-menarik ini terus berlanjut sampai alam semesta pindah versi ke 3.0 beberapa bulan yang lalu. Lama banget harus bertahan dalam tarik-menarik ini. Betul. Anyway, setelah menerjemahkan buku ibu itu sekitar 15 tahun yang lalu, saya seperti kebanjiran inspirasi dalam apapun itu yang saya lakukan, termasuk urusan proyek di kampus tadi. Salah satu dosen saya kala itu, Pak Yadrivil, sempat berkomentar, "Ini Arli baru turun gunung ya? Habis bertapa di mana sih? Kayaknya dulu pas kuliah nggak sepintar ini deh." Begitulah. Saat itu kamu sebenarnya udah berada di akhir proses panjang injeksi malaikat mukorbin lumah yang udah dimulai sejak kamu kuliah. Dan akhirnya berhasil masuk dan menyatu. Makanya langsung paham ilmu kebenaran secara naluriah begitu. Makanya langsung menjadi sangat inspiratif dan imajinatif. Bisa mulai membaca ayat-ayat Allah yang tersirat lewat media apapun. Iya, Bu. Sejak SMP, ketika umur saya 11 tahun hingga akhirnya lulus kuliah, umur 20 tahun, pertanyaan-pertanyaan semacam yang tadi, siapa itu Nur Muhammad, apa itu panggilan rohani, dan lain-lain, seperti berputar-putar terus di otak saya tapi nggak pernah menghasilkan jawaban yang konkret. Seperti komputer yang terjebak dalam siklus loading tanpa henti, akibat belum berhasil menemukan solusi akan sebuah permasalahan. Tetapi menjelang usia 21 tahun, tiba-tiba semua jawaban tersebut langsung muncul secara beruntun. Klik, 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 klik. Inilah poin kelimanya. Ibu di atas ibu alias supermom itu harus mampu mengikhlaskan dan menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa memaksa sang anak untuk mengerti entah bagaimanapun caranya. Ia sadar bahwa hanya Allah lah yang mampu membuka ataupun menutup petunjuk dan hidayahnya kepada setiap individu manusia. Kenyataannya adalah seumur hidup saya, termasuk ketika saya sedang bergelut dengan diri saya sendiri, ibu sama sekali gak pernah menuntut saya untuk memahami apa yang ibu lakukan selama ini. Ibu terus memberikan kasih sayang dengan cara yang ibu tahu tanpa memikirkan kepentingan ibu secara pribadi. Begitu juga terhadap anak-anak ibu yang lain, baik yang kandung maupun yang bukan. Meskipun sebagian besar dari mereka sama sekali tidak menyadari kenyataan tersebut, karena mereka cuma mikirin dirinya sendiri. Akan tetapi, justru karena pilihan hidup ibu itulah saya akhirnya bisa paham. Terima kasih Bu Ririn atas semua bimbingan dan asuhan yang ibu berikan kepada kami semua anak ibu. Tidak peduli bagaimana hasil akhirnya. Sama-sama, Arli. Gara-gara kamu ngomongin masa lalu, saya jadi ingin bercerita juga perkara ini. Gak apa-apa Bu, ceritain aja di sini dari perspektif ibu.
Benar banget. Kamu bilang tadi bahwa sejak saya diperintahkan untuk menikah muda tersebut, kehidupan saya mulai bergejolak, penuh dengan ujian kehidupan yang belum pernah saya hadapi sebelumnya. Permasalahan pertama dan yang paling utama adalah calon suami saya kala itu memiliki ideologi Muhammadiyah, sedangkan keluarga besar saya semuanya kalangan NU. Kamu tahu kan perkara ini? Oh iya Bu, zaman segitu antara Muhammadiyah dan NU ibarat anjing dan kucing ya. Iya, di zaman itu perbedaan aliran ini selalu menjadi bahan pertikaian. Saya dibesarkan di kampus perguruan tinggi Islam yang dulu istilahnya IAIN, Institut Agama Islam Negeri, atau UIN, Universitas Islam Negeri kalau sekarang. Bapak saya salah satu pendiri dan dosen senior di situ. Oleh karena itulah, sejak kecil semenjak saya bahkan belum bisa berpikir sendiri, saya sudah sering menyaksikan perdebatan dan perbedaan pendapat antara mahasiswa HMI dengan mahasiswa PMII. Saya juga sudah sering mendengar berbagai intrik perebutan kekuasaan di antara para dosen dan bahkan antara imam di masjid. Intinya, Bu Ririn sejak kecil sama sekali tidak memiliki ilusi bahwa manusia yang rajin beribadah atau dianggap tanda kutip dekat dengan Allah oleh khalayak umum adalah golongan manusia yang benar-benar suci tanpa celah dan patut dijunjung tinggi. Betul sekali. Setidaknya pandangan tersebut terhadap orang-orang di sekitar saya. Jadi kalau terkenal di banyak tempat, saya masih berprasangka baik juga. Ketika saya duduk di bangku SMP, saya selalu merasa tidak nyaman setiap kali melihat konflik-konflik kecil tersebut. Dalam pikiran saya kala itu, ini sama-sama agama Islam, Tuhannya sama, nabinya sama, kok suka banget sih berantem? Perbedaannya hanya yang satu pakai kunut pas sholat subuh, yang satu enggak. Yang satu kalau ada yang meninggal suka tahlilan, sedangkan yang satu enggak. Kenapa begini ya? Ibu nggak condong membela salah satu pihak dalam perdebatan tersebut? Mungkin pendekatan NU lebih cocok bagi ibu, mengingat ibu tumbuh dalam lingkungan NU? Enggak, saya tidak suka sama sekali dengan konfliknya. Jadi nggak pernah ikut-ikutan berdebat juga. Saya merasa ada yang salah dari kedua belah pihak, tetapi tidak bisa mengungkapkan dengan akurat di manakah letak kesalahannya. Saya ngerti maksud ibu. Saya sangat familiar dengan perasaan semacam ini. Sekarang saya menyebut kondisi ini sudah masuk ke pintu kesadaran, tetapi baru satu kaki. Badan kita dan kaki yang satu lagi masih berada di luar. Makanya kita bisa merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi belum bisa mengungkapkan salahnya apa dan di mana. Hal ini berarti yang harus kita lakukan berikutnya adalah melangkah satu kali lagi ke depan hingga seluruh badan masuk. Dan bermodalkan ketabahan, terus berjalan selangkah demi selangkah sampai suatu saat nanti kita tiba pada jawabannya. Betul. Mengutip salah satu novel favorit saya, tahukah kamu langkah apa yang paling krusial bagi seorang manusia? Ibu tahu nggak? Langkah paling penting. Langkah pertama? Bukan, Bu. Langkah terpenting bagi seorang manusia adalah langkah selanjutnya. Bagus sekali. Kesadaran yang kita miliki di awal tidak akan ada artinya jika kita tidak berusaha untuk terus melangkah maju. Kutipan yang bagus. Novel apa ini? Novel fantasi, Bu. Judulnya The Way of Kings. Saya dulu suka banget novel-novel semacam ini, dan lewat hobi ini jugalah yang pada akhirnya membuat imajinasi saya menjadi sangat kaya. Banyak sekali inspirasi dan pencerahan yang saya dapat tentang ilmu kebenaran
dari ratusan buku semacam ini yang saya baca. Kalau saya dulu justru sering diajari Nur Muhammad lewat sinetron India, Turki atau Cina. Pokoknya yang gratisan ada di TV. Iya Bu, mengingat dari ibu dulu hidupnya susah, media paling gampang untuk dijadikan lewatan untuk belajar ya. Apalagi kalau bukan sinetron. Betul sekali. Tidak peduli apa medianya, bimbingan dari malaikat mukorobin bisa mewujud dan menginspirasi manusia. Iya Bu. Kembali ke topik sebelumnya. Perasaan tidak enak yang selalu saya rasakan setiap kali melihat mereka berantem tersebut terjawab setelah saya mulai belajar dari Jibril. Ternyata kedua golongan tersebut sama-sama dikendalikan oleh nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Mereka menggunakan hak-hak prerogatif Allah, sesuatu yang seharusnya hanya boleh diklaim dan digunakan oleh Zat yang maha segala. Oh, jadi perasaan tidak enak ibu itu karena ibu merasakan keduanya menggunakan hak-hak prerogatif Allah. Iya, mereka yang mewakili NU dan mereka yang mewakili Muhammadiyah, keduanya mengklaim bahwa hanya golongannya lah yang akan bisa masuk surga. Atau meskipun sama-sama Islam, golongannya lah yang lebih mulia di hadapan Allah. Siapa sangka berdasarkan ilmu kebenaran mereka semua justru golongan orang-orang yang menjauhi dan menyayangi Allah lewat tindakannya tersebut. Mereka menggunakan hak-hak prerogatif Allah dan menjadikan diri mereka sebagai Tuhan-Tuhan kecil bagi pengikutnya. Dan pengikutnya pun menerima dan mendukung klaim ini dengan menitipkan kewajiban dalam melaksanakan sadar tabah dan sabar dalam menjalani kehidupan ke junjungan mereka tersebut. Mereka mengkultuskan para Tuhan-Tuhan kecil tersebut, berharap mereka otomatis dekat juga dengan Allah yang Maha Kuasa, tanpa menyadari bahwa perbuatan mereka secara efektif melanggar prinsip tiada Tuhan selain Allah. Tindakan tersebut merupakan perwujudan bertuhankan buatan Allah, bukan Allah itu sendiri. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan menjadi slogan saja akhirnya. Para imam ini menjalin simbiosis ketidakmurnian niat, membangun piramida pengkultusan dengan para makmumnya. Simbiosis ketidakmurnian niat. Ini istilah yang baru lagi Bu. Baru? Kita belum pernah membahas tentang ini. Udah sih, kita dulu pernah membahas secara umum. Akan tetapi istilah yang kita pakai sebelumnya adalah domino ketidakmurnian niat, bukan simbiosis ketidakmurnian niat. Jadi beda kan? Oh, secara hakikat sama aja kan? Apa perbedaannya menurut kamu? Domino mengindikasikan kejadian yang dinamis, sedangkan simbiosis mengindikasikan sesuatu yang relatif statis. Domino di sini kan gampangnya ibarat ketika ada satu kejadian yang kecil sebagai sebab, tetapi kemudian merembet ke kejadian-kejadian lain sehingga efeknya menjadi sangat panjang atau hebat. Sebaliknya, simbiosis menggambarkan hubungan timbal balik di antara individu atau kelompok secara umum. Dulu, ibu tidak secara spesifik memisahkan kedua istilah ini. Tetapi sekarang saya rasa lebih bijak jika kita membedakan keduanya. Ya, terserah kamulah. Jadi lebih cocok pakai istilah yang mana perkara imam dan makmum ini menurut kamu? Simbiosis atau domino? Karena ini perspektif umum dan relatif statis, dalam konteks ini lebih cocok pakai istilah simbiosis. Kalau domino, contohnya bagaimana? Contoh, katakanlah ada seorang imam yang dijunjung tinggi umatnya. Dia suka dengan kucing, makanya memelihara kucing. Melihat hal ini, semua pengikutnya pun memelihara kucing ikut-ikutan. Setelah beberapa waktu, tersebar pemahaman bahwa jika kita mengikuti tindakan yang dilakukan imam tersebut, maka kita mendapatkan pahala. Akibatnya,
memelihara kucing pun dianggap sebagai usaha mendapatkan pahala. Ramailah bursa dan peternakan kucing. Seiring dengan waktu, orang-orang mengamati bahwa anjing dan kucing seringkali nggak akur. Perilaku anjing bisa dibilang berlawanan dengan kucing. Salah satunya adalah kucing suka menjilati badannya sendiri sehingga bersih setiap hari. Sebaliknya, anjing karena lidahnya suka keluar, digunakan untuk mendinginkan badan dan sistem penciuman, air liurnya suka kemana-mana, termasuk ke pemiliknya atau siapapun orang yang bergaul dengan anjing. Dan kita tahu, air liur itu berkonotasi negatif terhadap kesucian wudhu kalau kita mau sholat. Akhirnya, anjing pun dianggap sebagai hewan yang kotor akibat selalu membatalkan wudhu semua orang dan dibenci oleh kalangan penyayang kucing. Menurut kamu ini alasan mengapa anjing dianggap najis dalam agama Islam? Ini imajinasi saya aja, Bu. Ketika saya coba cari tahu alasannya di internet, ada beberapa alasan mengapa anjing dianggap kotor dalam agama Islam. Salah satunya, yang saya juga udah pernah dengar dulu atau kecil, perkara hadis. Dikatakan bahwa kalau orang memelihara anjing, rumahnya nggak akan didatangi malaikat, tanda kutip. Hal ini nggak berlaku bagi malaikat mukorobin kan, Bu? Ya enggak lah. Makanya, kalau ini benar, berarti ini mengacu pada malaikat tanda kutip yang kebetulan beragama Islam. Tetapi mengapa malaikat tanda kutip ini benci atau takut dengan anjing? Bisa jadi karena mereka memang berusaha mematuhi peraturan dalam hadis tersebut kan, Bu? Seperti yang saya runtut tadi, dalam rangka mematuhi teladan nabinya yang dianggap menghasilkan pahala. Mungkin. Pertanyaan saya adalah, apakah ini sesuatu yang memiliki efek yang nyata ke mereka? Apakah kalau mereka misalnya mengabaikan peraturan tersebut dan masuk ke rumah orang yang memelihara anjing, kesaktiannya berkurang atau menjadi non-aktif? Nggak ada sinyal gitu? Nggak tahu deh. Mungkin ilmu kesaktian itu nggak masuk akal, Arli. Terutama kesaktian yang didesain oleh Ifrit dan Khidir. Nggak kayak ilmu kekuasaan yang peraturannya tersusun dengan teratur dan rapi. Bahkan ilmu kesaktian yang dibikin Adam dan Eva jauh lebih teratur dibandingkan buatan Ifrit dan Khidir. Jadi saya nggak akan kaget kalau kesaktian-kesaktian tertentu yang dimiliki oleh malaikat tanda kutip Islam menjadi kurang efektif jika dekat dengan anjing misalnya. Atau mereka secara nyata memang nggak bisa masuk rumah yang dijaga anjing. Oh, begitu. Oke. Mirip ketika bikin hack dan mod berarti. Kenapa dengan hack dan mod? Kalau kita mau bikin hack atau mod sebuah game, kita harus hati-hati banget, Bu. Minimal harus paham bagaimana cara kerja dari game tersebut, bagaimana pemrograman dasarnya. Kemudian kita juga harus paham bagaimana elemen dari sistem tersebut berinteraksi satu sama lain. Hal ini kalau kita padankan dengan kehidupan nyata, berarti kita harus punya pemahaman akan hukum alam semesta ini dengan cukup. Misalnya, harus paham dasar-dasar hukum fisika, kimia, dan biologi. Oh, maksud kamu kalau mau bikin ilmu kesaktian harus paham juga ilmu kekuasaan. Iya, semakin paham semakin bagus, Bu. Kenapa? Sebab seperti dalam game, kalau kita mengutak-atik gamenya mau bikin hack atau mod tanpa memahami dulu pemrogramannya seperti apa, kita bisa mengakibatkan efek-efek yang sama sekali tidak terduga yang akan sangat merugikan diri kita. Dalam kasus terparah, kita bisa merusak gamenya malah. Kalau modnya nggak didesain dengan bagus, kita bisa bikin gamenya nggak bisa dimainin sama sekali, Bu. Oke. Memang benar bisa begitu dalam alam nyata juga. Makanya ada kejadian air bah Nuh itu kan, fungsinya untuk mengembalikan pemrogramannya ke awal. Iya, Bu. Terus kenapa memangnya?
Nah, jangan-jangan ini juga yang terjadi kepada malaikat tanda kutip yang takut atau benci kepada anjing tadi. Seseorang, entah siapa, Khidir atau Wisnu mungkin, para Jibril tanda kutip itu, atau para siluman sakti zaman dulu yang kemudian memilih masuk Islam dan ikut dalam kampanye menyebarkan Islam ke seluruh dunia, termasuk Semar itu. Salah satu dari mereka pokoknya mendesain sebuah kesaktian menggunakan praktek-praktek dan ritual Islam sebagai acuannya, sunnah-sunnah Rasul sebagai dasarnya, termasuk perkara kucing dan wudhu tadi, Bu. Tetapi akibat kurang memahami ilmu kekuasaan atau karena memang di situ keterbatasan ilmu kesaktiannya, ada bug atau vulnerability dalam mod tersebut. Muncul efek tidak terduga yang merugikan. Ada kelemahan dalam kesaktian malaikat tanda kutip Islam tersebut. Dalam kasus ini, mereka yang menggunakan kesaktian agama Islam jadi lemah terhadap anjing deh. Gimana, Bu? Kalau cuma mempertimbangkan sains atau ilmu kekuasaan, tentu ini teori yang menggelikan dan gak masuk akal. Akan tetapi, karena saya tahu ada ilmu kesaktian yang memang bisa mengotak-atik peraturan alam semesta, hal semacam ini mungkin banget terjadi kan, Bu? Kalau secara umum iya. Kelemahan-kelemahan dalam ilmu kesaktian itu ibarat, apa kamu menyebutnya? Bug atau vulnerability. Bug itu error yang tidak terduga efeknya, sedangkan vulnerability itu artinya ya kelemahan yang bisa dimanfaatkan orang-orang yang berniat menyerang sebuah sistem. Ya, ibarat bug atau vulnerability bagi hack atau mod. Ini sebuah analogi yang sangat bagus. Makanya kalau pakai susuk nggak boleh makan sate. Makanya beberapa keluarga jauh saya dulu harus pakai baju putih dan cuma boleh makan makanan yang berwarna putih supaya bisa sakti. Dan makanya dalam usaha mengejar kesaktian, kalau gagal atau salah langkah bisa mengakibatkan manusianya memiliki kerusakan mental yang parah sehingga berfungsi sebagai manusia normal aja susah. Oh, iya juga ya. Tetapi apakah malaikat tanda kutip Islam secara spesifik takut atau lemah terhadap anjing? Saya nggak tahu ya. Saya nggak pernah memelihara anjing ataupun kucing. Dan setiap kali bertemu malaikat tanda kutip, saya nggak pernah juga tanya sumber kesaktian mereka dari agama yang mana, kebudayaan yang mana. Saya cuma bisa mengira-ngira dari pakaian yang mereka gunakan. Kira-kira itu agama apa ya? Dan pengetahuan saya tentang ini juga kan minimal. Zaman dulu kan belum ada Google dan Wikipedia. Oh iya, saya jadi inget. Saya waktu kecil kan juga suka sama kucing, Bu. Kenapa dulu nggak pernah dibolehin buat melihara? Soalnya hewan-hewan kayak gitu sering disusupin sama siluman. Mana tenang hidup saya kalau setiap hari melihat roh-roh nggak dikenal berkeliaran di dalam rumah. Memangnya permasalahan yang saya hadapi nggak cukup banyak? Emangnya mereka nggak bisa masuk ke rumah tanpa hewan peliharaan? Beda, Arli. Antara kita mengizinkan seorang roh masuk ke rumah kita dengan mereka memaksa masuk, berbeda efeknya. Apalagi kalau dipelihara. Oh, ini salah satu peraturan tidak tertulis dari ilmu kesaktian ya? Iya. Pokoknya selama proses pengadilan rohani ini, saya udah pusing 7 keliling buat memikirkan bagaimana menjalankan perintah Nur Muhammad. Sekaligus memastikan kamu semua anak-anak kecil bisa makan. Makanya saya nggak pernah sempat mikirin hal-hal spesifik yang kamu pikirkan sekarang ini. Pokoknya kalau ada kemungkinan menimbulkan permasalahan di masa depan dan jika tidak diperintahkan Nur Muhammad, akan saya hindari sejauh mungkin, termasuk memelihara hewan itu. Iya, Bu, saya ngerti kok. Jadi beda kan, Bu? Kalau domino lebih dinamis. Ada rangkaian sebab akibat yang merentet dari ujung ke ujung dan bisa sangat besar efeknya. Gara-gara Rasulnya suka kucing, akhirnya para malaikat tanda kutip agamanya takut atau benci anjing, atau bahkan menjadi lemah terhadap anjing. Selain itu, domino ini bisa terjadi karena
Pada dasarnya memang terdapat simbiosis ketidakmurnian niat di antara imam dan makmum tersebut. Betul. Mengapa contoh ini termasuk ketidakmurnian niat? Karena kenyataannya, hal ini bisa terjadi akibat setiap orang yang terlibat dalam rentetan tersebut tidak melaksanakan sadar, tabah, dan sabar dengan cukup, sehingga tertipu nafsu rasa minta puji. Dikiranya dengan sekedar meniru teladan, otomatis dirinya menjadi mulia. Kebiasaan ini terus merembet hingga pada akhirnya menjadi tradisi yang dibela mati-matian, meskipun tidak ada yang paham asal mula mengapa itu menjadi tradisi. Mereka juga enggan memikirkan apakah tradisi tersebut di zaman sekarang masih relevan atau enggak. Hal ini sangatlah krusial karena kebiasaan semacam ini dalam kasus ekstrim bisa membawa kemudaratan yang besar bagi banyak orang. Selain itu, meskipun dalam konteks tertentu bisa bermanfaat, tradisi ini tidak akan pernah menjadi ibadah yang bisa diterima Allah karena selalu dilakukan tanpa modal sadar, tabah, dan sabar. Betul sekali. 1, itu semua bisa menghasilkan kemudaratan besar. 2, kalaupun bermanfaat tidak akan diterima sebagai amalan di sisi Allah. Bagus. Kamu kok bisa kepikiran hal semacam ini sih? Gara-gara suka baca novel tadi? Iya, itu juga. Selain itu, saya juga suka modifikasi video game yang saya mainin, Bu. Dan saya juga suka mengamati dinamika media sosial lewat kacamata ilmu kebenaran. Lihat aja, tapi nggak ikut-ikutan. Kan kejadian serupa juga sering terjadi di zaman sekarang ketika media sosial merasuki seluruh sisi kehidupan manusia. Kejadian macam apa? Situasi di antara imam dan para makmum tadi yang seiring dengan waktu bisa berlanjut ke generasi-generasi selanjutnya. Hal ini kan sama aja dengan situasi di antara para influencers dengan followers di media sosial. Influencers itu ibarat para imam, sedangkan followers itu ibarat para makmum. Perbedaannya hanyalah kecepatan jatuh dominonya dan media yang digunakannya. Kalau dulu lambat, sekarang sangat cepat. Kalau dulu lewat mulut ke mulut, dari orang tua ke anak, dari guru ke murid. Kalau sekarang lewat internet dan media sosial, menyebar dalam hitungan detik. Iya juga ya. Contohnya apa? Domino ketidakmurnian niat di internet. Contoh, ada seseorang yang terkenal sedang mengunjungi tempat yang eksotis. Setelah foto-foto, dia upload fotonya ke Instagram. Tetapi kalau cuma foto doang gak seru dong, Bu. Harus ada kalimat yang inspiratif, catchy, atau berbeda, biar banyak yang like. Makanya dia tulis, "Setelah mengunjungi tempat ini, hati saya tersembuhkan. Kita sebagai manusia modern memang sesekali harus healing di tempat-tempat yang tradisional dan alami." Semua orang yang lihat postingan tersebut akan memiliki reaksi yang berbeda-beda, tetapi sebagian akan menelan status tersebut mentah-mentah. Mereka pun terpicu untuk mencari tempat-tempat yang tradisional dan alami dan ikut-ikutan bikin status serupa di tempat-tempat yang berbeda yang bisa mereka akses. Seiring dengan waktu, hal ini mengakibatkan pemahaman bahwa ketenangan batin hanya bisa ditemukan di tempat yang eksotis dan jauh dari peradaban. Pemahaman ini pun menyebar ke seluruh dunia. Padahal ini kan gak benar, Bu. Ketenangan batin itu berasal dari diri sendiri, bukan dari luar. Sejauh apapun kita pergi, kalau kita nggak mendeteksi stresor kita dan melakukan relaxation atau distressing yang tepat dan akurat, percuma. Apalagi pencetus trennya awalnya juga cuma pengen bikin status yang keren, nggak benar-benar merasa seperti itu. Dan akibat semua orang meniru, akhirnya orang-orang yang di awal sadar bahwa itu statusnya omong kosong, juga jadi meragukan dirinya sendiri. Semua orang bilang iya,
Jangan-jangan saya juga perlu pergi ke tempat yang eksotis. Iya, ini merupakan contoh domino ketidakmurnian niat. Pertama, tadi pencetus trennya hanya membuat status dipicu nafsu rasa minta puji supaya banyak like. Makanya dibuat inspiratif. Kedua, sebagian followersnya tidak melaksanakan langkah sadar, tabah, dan sabar dengan cukup. Sehingga menelan kalimat inspiratif tersebut bulat-bulat. Hal ini terus-menerus divalidasi oleh pengguna media sosial lainnya yang juga dikendalikan nafsu rasa minta puji. Sehingga pada akhirnya, mayoritas masyarakat benar-benar berpikiran bahwa hatinya hanya akan bisa tenang dan tersembuhkan jika berada di tempat yang spesial tersebut. Iya, Bu. Sebuah domino ketidakmurnian niat yang berkembang dengan pesat akibat adanya simbiosis ketidakmurnian niat di antara influencers dengan followers di media sosial. Betul juga. Meskipun tidak memiliki signifikansi secara religius, secara hakikat kedua fenomena tersebut sama aja. Terdapat domino dan simbiosis ketidakmurnian niat di dalamnya. Iya, Bu. Cerita ini mengingatkan saya akan perdebatan antara kalangan Muhammadiyah dan NU tadi. Oh, apa hubungannya, Bu? Detail-detail ibadah dan ritual agama Islam yang sering dijadikan bahan konflik antara kedua belah pihak tersebut, kamu tahu nggak alasannya? Saya nggak pernah menyaksikan secara langsung, Bu. Karena di zaman saya remaja udah nggak seperti itu lagi kondisinya. Tetapi kalau saya cek di internet, salah satunya adalah Muhammadiyah itu berusaha memurnikan ritual agama Islam kembali sebagaimana dalam tradisi sumbernya di Timur Tengah sana. Sebaliknya, dalam praktik ibadah NU banyak sekali tambahan-tambahan ritual yang merupakan peleburan dengan tradisi setempat di Nusantara ini. Akan tetapi, di saat bersamaan, Muhammadiyah lebih mengutamakan akal sehat dalam mengartikan hukum Islam daripada NU yang lebih condong ke Islam Sunni, mazhab Imam Syafi'i. Kemudian Muhammadiyah secara umum lebih progresif dan mau dengan cepat mencampurkan ideologi Islam dengan ilmu-ilmu sekuler dalam pendidikannya. Sedangkan NU lebih konservatif dan lebih fokus pada pesantren. Iya, kamu nggak salah. Pemahaman saya kurang lebih juga seperti itu. Tetapi poin yang saya maksud perspektifnya agak berbeda. Oh, apa poinnya Ibu maksud kalau bukan ini? Saya sudah cerita sebelumnya bahwa Sabda Palon alias Semar adalah penguasa tanah Jawa secara spesifik dan Nusantara secara umum dari dulu. Oh iya, beliau mengklaim bahwa Islam nggak akan bisa masuk ke sini kalau dia nggak ngasih izin. Iya, dan klaim tersebut nggak sepenuhnya salah. Hah? Kamu sadar nggak bahwa setiap agama yang masuk ke Nusantara ini selalu melebur dan berkombinasi dengan tradisi lokal yang menjunjung tinggi leluhur, sehingga wujudnya selalu berbeda dengan praktek aslinya di negara asalnya. Hindu di Indonesia berbeda dengan di India. Buddha di Indonesia juga berbeda dengan di Nepal atau India. Begitu juga dengan Islam. Seriusan, Bu? Maksud Ibu, semua agama tersebut melebur karena ada kesepakatan antara malaikat tanda kutip atau siluman yang menyebarkan agamanya masing-masing ke sini dengan Sabda Palon alias Semar ini. Dan komprominya adalah ritualnya harus dimodifikasi agar sesuai dengan tradisi setempat sebagaimana yang dimiliki penguasa tanah Jawa tersebut. Iya, tepat sekali. Dengan meleburkan tradisi dan ritual tersebut, mereka bisa berbagi-bagi kesaktian yang dihasilkan dalam pelaksanaan ritualnya oleh pengikutnya. Dan hal ini dijadikan bahan perdebatan dan konflik di antara manusia yang hidup. Dengan kata lain, hakikat perdebatan dan konflik di antara NU dan Muhammadiyah itu
sebenarnya bersumber dari egotisme dan nafsu rasa aku terhadap pengikut dan keturunan yang dimiliki oleh malaikat tanda kutip berbagai agama tersebut dengan siluman penguasa Nusantara ini ya, Bu. Iya. Ya ampun, pantesan ibu tiba-tiba keinget perkara ini. Ini memang satu lagi contoh domino dan simbiosis ketidakmurnian niat yang sangat besar efeknya bagi kehidupan kita semua sehari-hari. Begitulah. Makanya, mulai sekarang dan di masa depan, kita semua harus berhenti ribut dan konflik dalam menyerang atau membela tradisi. Jika kita belum melaksanakan sadar, tabah, dan sabar yang mencukupi berkenaan dengan hal itu. Sebab tanpa STS yang kita bela bukanlah Allah, melainkan nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji para leluhur dan pendahulu kita, para siluman dan malaikat tanda kutip. Memang benar nilai kita akan meningkat di mata para leluhur dan pendahulu kita tersebut jika membela tradisi. Tetapi jika menggunakan hak-hak prerogatif Allah dalam prosesnya, hal itu justru menjauhkan kita dari Allah. Iya, Bu. Saya mengerti. Sekali lagi, senjata andalannya adalah sadar, tabah, dan sabar ya, Bu. Tepat sekali.